kelapa itu tinggi, nah itu namanya proposisi eksternal. Jadi faktualitas proposisi eksternal yang berada di alam eksternal. Dan faktualitas proposisi mental berada di alam mental. Jadi proposisi eksternal yang untuk membuktikannya, kita buktikan dengan sesuatu yang ada di luar. Kalau kita mengatakan tadi pohon kelapa itu tinggi, ya kita lihat pohon kelapa benar tinggi atau tidak. Kemudian faktualitas proposisi mental, proposisi yang ada di dalam pikiran kita, ya juga berada di alam mental, artinya bersifat non-materi juga. Cuma sebelumnya kita sudah berbicara tentang subjek dan predikat juga. Begitu pula bentuk subsistensi kandungan proposisi bergantung pada subjek dan predikat proposisi itu. Jadi yang merupakan konsep kualitas atau konsep turunan akal. Kita sudah berbicara sebelumnya tentang subsistensi wujud, subsistensi kualitas, dan subsistensi turunan akal. Nah, jadi sampai di sini kita bahas sebelumnya. Jadi intinya adalah faktualitas itu membuktikan fakta atau tidak. Itulah sebabnya kalau kita tambah dengan pelajaran-pelajaran filsafat yang lain, kita akan menemukan bahwa untuk membuktikan kebenaran sebuah pernyataan, proposisi, ataukah sebuah ungkapan, kita bisa melakukan namanya verifikasi. Ada juga yang menyebut kita melakukannya dengan falsifikasi. Yang kita bicarakan ini adalah faktualisasi. Jadi maknanya sama saja. Verifikasi adalah membuktikan kebenarannya, kemudian falsifikasi membuktikan kepalsuan atau kesalahannya kalau kita berasumsi itu adalah salah. Sedangkan faktualisasi mencocokkan antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang ada di luar. Di luar di sini bisa dalam pengertian di alam eksternal ataupun di alam mental. Jadi sekarang kita masuk pada kelanjutan setelahnya. Sebagian filosof mengatakan bahwa yang dimaksud dengan alam al-amr. Jadi jemaah sekalian, al-amr ini di dalam Al-Quran banyak muncul ya kata-kata al-amr. Di dalam Al-Quran kita pernah sampaikan bahwa ada namanya khalq dan ada amr. Lahul khalq wal amr. Tuhan itu memiliki khalq dan amr. Jadi ada khalq dan ada amr. Jadi ada yang mengatakan, sebagian filsuf mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-amr dalam kalimat nafsul amr adalah alam non-materi sempurna. Jadi kata-kata nafsul amr. Karena kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran, roh itu disebut dengan amr. Yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amr. Pada saat Tuhan menciptakan segala sesuatunya mengatakan innama amruhu, sungguhnya amrnya Allah ialah innama amru iza arada syai'a, apabila dia menginginkan sesuatu hanya berkata lahu kepadanya kun fayakun. Jadi itu kata amr banyak dalam Al-Quran. Kalau kita baca surat Inna anzalnahu, surat Al-Qadr, karena juga ada kata amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr. Di dalam surat Ad-Dukhan juga ada kata-kata yufraku kullu amrin. Jadi di surat Ad-Dukhan itu juga dimulai dengan kata-kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Jadi Bapak sekalian, jadi kata amr itu oleh sebagian filosof, tentu sebagian filosof Islam berkata bahwa amr atau nafsul amr itu adalah alam akal non materi sempurna. Jadi akal non materi sempurna. Jadi ada akal kita yang berhadapan dengan alam materi, ada yang mempertemukan antara keduanya, dan ada yang alam non materi sempurna. Jadi mungkin kita bisa kategorikan akal kita itu seperti ini. Ya. Ini aja mas sekalian, dalam ilmu neurologi juga itu kan otak dibagi atas 3 besar bagian. Ada namanya hipotalamus, ada namanya korteks, dan ada yang namanya limbik system. Jadi kalau kita bikinkan ini adalah di depan sini adalah namanya hipotalamus ya.
Kemudian di sini kata para ahli neurologi, di sini ada korteks ya. Ini ada korteks. Kemudian di belakang sini ada namanya limbik system. Begitu katanya para ahli neurologi. Jadi ada namanya hipotalamus. Hipotalamus. Di sini ada korteks. Ya. Nah, di dalam sistem limbik ini ada namanya, ada yang disebut dengan temporal. Katanya di dalam lobus temporal ini terdapat namanya God spot. Jadi ada namanya God spot, spot Tuhan. Jadi katanya ada God spot di sini. Nah, ini adalah dalam hal neurologi ya, ini adalah neurologi. Nah, sekarang ya Mas kalian, kalau dalam kaitannya dengan alam tadi itu apa, akal kita, dalam kaitannya dengan akal ini, ini juga ada 3 macam. Yang pertama adalah akal yang berhubungan dengan materi. Ya, kita sebut dengan akal yang berhubungan dengan materi. Ya. Yang kedua adalah akal yang menghubungkan materi dan non-materi. Yang ketiga, akal yang non-materi sempurna atau non-materi murni. Non-materi murni atau sempurna. Jadi ada akal materi, ada akal materi non-materi, ada non-materi sempurna. Jadi ada 3 macam. Nah, jadi kalau kita gambarkan mungkin kurang lebih sama dengan ini. Ya. Kita kurang lebih sama dengan ini. Jadi ini adalah alam materi. Ini adalah non-materi. Nah, di sini kurang lebih ya kita punya akal ya. Kita bikin di sini semacam gambar akal kita. Akal. Nah, nanti di sini kita bagi 3 ya. Nah, di sini ada. Kurang lebih beginilah. Yang ini adalah nomor 1 ini. Akal materi berhadapan dengan alam materi di sini. Yang ketiga adalah ini, ya ini. Alam non materi sempurna. Yang kedua adalah ini. Ya. Nah, jadi kita lihat sini adalah materi, non materi, dan ada yang antaranya. Jadi kurang lebih kalau dibikin gambarnya kurang lebih sama dengan ini. Nah, gitulah. Jadi yang ke depan sini adalah ke materi ini, ya, berhadapan dengan panca indera. Ini berhadapan dengan panca indera. Ya. Nah, ini dia ke depan. Jadi mungkin kurang lebih kalau tadi bahasa neurologi di atas itu adalah hipotalamus di sini. Dan di sini adalah korteks, sistem korteks, dan di dalam sini adalah limbic system. Kurang lebih begitulah. Jadi ada yang berhadapan dengan dunia luar, ada yang berhadapan dengan dunia dalam, dunia non materi di sini ya. Jadi ada beberapa dapur ini. Ada yang menghubungkan di sini seperti yang kita lihat tadi di sini ya. Ada yang menghubungkannya di sini ya. Menghubungkan. Nah, jadi kurang lebih begitulah. Jadi jemaah sekalian, kalau ketika kita terpukau dengan dunia luar di sini, ya kita akan meng-off-kan ini. Jadi banyak orang yang off di sininya. Jadi banyak orang yang off di sini. Jadi banyak sekali orang yang off di sini, ya, off. Ya, dan hanya on ininya saja. Ya, jadi on di sini, off di sini. Ya. Nah, begitulah jemaah sekalian. Nah, harusnya jemaah sekalian berbahagia yang di luar dengan yang di dalam terhubung di sini, harus di sini juga on harusnya. Jadi harusnya di sini juga on ya. Harusnya on juga. Ketika dia on di sini, ya dia terhubung dengan dunia luar dengan dunia dalam. Kalau di tengah-tengahnya ini on.
Sedangkan apabila orang dalam pengertian tafakkur seperti misalnya tengah malam, ya kita on di luar, ini akan off di dalam. Ini off di luar, dia on di dalam. Jadi kalau misalnya dia off di sini, maka dia harusnya on di sini, ya. On di sini. Nah, kurang lebih itulah Pak sekalian. Jadi inilah kurang lebih pembagian daripada akal kita, materi dan non materi. Nah, kita teruskan lagi. Ya. Jadi kita teruskan. Jadi sebagian filosof mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-amr adalah kalimat nafsul amr. Adalah alam akal non materi sempurna. Jadi al-amr tadinya. Sebagian filosof beranggapan bahwa forma-forma umum atau hakikat-hakikat universal berada di alam akal non materi. Jadi sebagian filosof beranggapan bahwa forma-forma umum, bentuk-bentuk yang sifatnya umum, ya, yang bersifat universal. Umum itu kan universal, seperti misalnya kereta itu kan istilah umum. Kemudian kalau kita menunjuk di luar, pasti kereta A, B, C, D. Nah itu dia. Kalau kita katakan kereta atau mobil itu umum. Ya. Kita menyebutkan lagi yang lebih universal itu kendaraan. Ya, lebih umum lagi vehicle ataukah devices atau alat lah. Nah itu adalah bentuk universal. Jadi ada bentuk universal. Kalau bentuk universal itu hanya ada dalam pikiran kita. Misalnya manusia sebagai universal itu hanya ada di pikiran. Karena yang kita lihat di luar itu selalu orang tertentu, si A, si B, si C. Maka ketika kita melihat si A dan teringat dengan konsep universal di pikiran kita tentang manusia, maka namanya si A yang kita lihat itu adalah merupakan misdak tentang manusia, misdak daripada manusia. Jadi yang ada di pikiran kita itu kan manusia. Manusia itu konsep universal, hewan, tumbuhan itu universal. Nah, setiap kita melihat di luar itu kan partikular. Artinya setiap kita melihat di luar besi-besi yang berbeda-beda. Walaupun besinya sifatnya sama, tapi besi A, besi B, besi C beda. Beda tempatnya kah, beda waktunya dan sebagainya. Nah, jadi jemaah sekalian itu yang di luar adalah namanya kita sebut dengan partikular, sedangkan yang ada di pikiran namanya umum ataukah universal. Ya, jadi, nah yang sifatnya umum ataukah universal itu berada di alam non materi, akal non materi. Ya oleh para filosof sebut sebagai akal aktif. Jadi ada namanya akal aktif. Ya, jadi kalau akal aktif ya kurang lebih seperti ini tadi. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia mungkin ini disebut dengan akal aktif. Kenapa? Karena dia menghubungkan antara luar yang dalam. Nanti di dalam ini namanya akal mustafat. Jadi ada namanya istilahnya akal mustafat. Ya. Nah, jadi kita teruskan dulu. Jadi menurut mereka tolok ukur kebenaran setiap proposisi, ya, proposisi mental dan eksternal bergantung pada kesesuaiannya dengan hakikat-hakikat dan forma-forma yang berada di alam akal non materi. Jadi sebagian, kita ulangi dari sini, sebagian filosof beranggapan bahwa forma-forma umum Suara saya Pak Ustadz yang hilang ya? Iya, saya juga ya. Suara Ustadz ya ada.
Bapak sekalian, mohon maaf tadi keluar ya. Sepertinya mengalami diskoneksi ya. Sekarang kita masuk lagi ya. Jadi jemaah sekalian, kita teruskan lagi tadi. Jadi semua yang ada di luar sifatnya partikular. Kita melihat di luar itu pohon kelapa A, B, C, D. Sama-sama pohon kelapa, tetapi di sana ada dua ya. Yang satu kita sebut pohon kelapa A, yang satunya pohon kelapa B. Sama-sama tingginya, sama-sama besarnya, tetapi tetap beda. Ya, namanya partikular. Tetapi di kepala kita itu cuma satu macam pohon kelapa, yaitu umum, pohon kelapa. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian itu dengan umum ataukah universal. Nah, jadi sebagian filosof beranggapan bahwa forma-forma umum atau bentuk-bentuk umum atau hakikat universal itu berada di alam, di akal non materi. Yang kemudian para filosof sebutnya dengan akal aktif. Ya. Menurut mereka, tolok ukur kebenaran setiap proposisi. Jadi kalau kita bikin pernyataan ya, proposisi artinya pernyataan, ya bagaimana mengukur kebenaran sebuah pernyataan? Ingat cuma sekalian ya, namanya mengukur kebenaran sebuah pernyataan bukan dengan pernyataan itu sendiri. Karena kalau dengan pernyataan itu sendiri, ya kan berarti semuanya pasti benar. Pernyataan yang bertolak belakang pun kita anggap benar. Kenapa? Kalau tolak ukurnya adalah dirinya sendiri. Maka harus ada tolak ukur di luar dirinya. Jadi tolak ukur kebenaran suatu apapun itu di luar dirinya. Contohnya saja Pak Bu sekalian, kalau kita mengukur dinding, ukuran dinding itu di luar dinding, yaitu meteran. Meteran ataukah misalnya apalah, kalau dulu pakai depak, pakai apa? Pakai jengkal, hasta atau depak. Dulu kan waktu belum ada meteran pakai hasta. Ya. Jadi untuk membeli tanah dulu diukur sekian hasta. Atau dulu ada juga sekian langkah ya. Dulu ketika belum ada meteran, belum ada mil, orang beli tanah itu berdasarkan langkah sekian langkah. Bahkan pernah dulu katanya juga orang membeli tanah berdasarkan lemparan. Kalau besar sekali lemparan, sekian lemparan begitu. Jadi kesimpulannya tolak ukur sesuatu berada di luar sesuatu itu. Ya. Tolak ukur sesuatu berada di luar sesuatu itu. Ya, jadi oleh sebab itulah maka kita katakan bahwa menurut mereka tolak ukur kebenaran setiap proposisi baik itu mental dan eksternal, itu bergantung pada kesesuaiannya dengan hakikat-hakikat dan forma-forma yang berada di alam akal non-materi. Jadi bukan pada dirinya sendiri. Jadi akal non-materi inilah yang menentukan benar saja sesuatu. Jika kandungan proposisi ada di alam akal non-materi, jadi ingat, jika kandungan itu kontennya ya, kandungan proposisi, misalnya pohon kelapa itu tinggi kan berarti kandungannya ada di pohon kelapa ya kan begitu, kandungan proposisinya kan pohon kelapa ya. Kalau kita katakan bahwa keseluruhan lebih besar daripada sebagian, nah itu kan berarti di alam non materi keseluruhan lebih besar daripada sebagian kan gitu, itu adalah di alam mental, proposisi itu dalam mental. Jadi menurut mereka tolak ukur kebenaran setiap proposisi, baik itu proposisi mental ataupun proposisi eksternal, itu bergantung pada kesesuaiannya dengan hakikat-hakikat. Jadi bergantung pada kesesuaiannya dengan hakikat-hakikat dan forma-forma yang berada di alam akal non-materi. Jadi dan forma-forma yang berada di alam akal non-materi. Jika kandungan proposisi ada di alam akal non-materi, jadi jika kandungan proposisi ada di alam akal non-materi, ya, maka proposisi itu benar dan begitu pula sebaliknya. Jadi jika kandungan proposisi ada di alam akal non-materi, maksudnya ada bendanya, maka itu benar. Ya. Sedangkan kalau tidak ada, ya berarti salah, sebaliknya. Begitu Pak sekalian. Jadi kita ulangi lagi bahwa proposisi sesuatu itu berada pada kandungannya, maksudnya kandungannya itu misalnya tadi pohon kelapa itu lebih tinggi dari pohon jagung. Nah, itu kan berarti kandungan proposisi ada di luar, yaitu pohon kelapa dan pohon jagung di luar.
Jadi kita harus mengukurnya dengan di luar. Banyak kritikan yang diajukan pada pandangan tersebut. Jadi ada kritikan yang diajukan pada pandangan yang disebutkan di atas tadi tentang proposisi mental, tentang apa yang dikatakan tadi dengan al-amr sebagai akal non materi. Jadi al-amr ini akal non materi sebagai satu bentuk pengukuran atau parameter terhadap segala sesuatu. Karena misalnya kalau kita mengatakan pohon kelapa lebih tinggi daripada pohon jagung, nah itu kan harus ada konsep tinggi dalam pikiran kita dulu. Ya, jadi harus ada konsep tinggi. Jadi bahwa kelapa di luar, jagung di luar, tetapi harus di pikiran kita ada konsep tinggi. Apa yang kita sebut dengan tinggi? Baru kemudian kita bisa melakukan falsifikasi atau melakukan faktualisasi apa benar pohon kelapa itu lebih tinggi dari pohon jagung. Nah seperti itu. Dan kata-kata tinggi, rendah, dan sebagainya itu kan adalah di pikiran, alam non materi, akal non materi, ya seperti itu. Jadi kita ulangi, jika kandungan proposisi ada di alam akal non materi, maka proposisi itu benar. Jadi artinya kalau didukung oleh apa yang ada di alam non materi, seperti tadi misalnya pohon kelapa lebih tinggi daripada pohon jagung, dan di pikiran kita ada yang disebut dengan tinggi, apa yang disebut dengan tinggi, ya. Lalu kemudian kita bandingkan pohon kelapa dengan pohon jagung. Nah, atas dasar apa kita mengatakan pohon kelapa lebih tinggi daripada pohon jagung? Bukan hanya pada faktanya di luar, tetapi harus ada konsep di pikiran kita, di alam amr kita tentang apa yang disebut dengan tinggi. Ya, kalau konsep tinggi tidak ada dalam pikiran kita, tentu kita tidak bisa melakukan pembandingan antara pohon kelapa dan pohon jagung seperti itu. Jadi harus ada di pikiran kita. Dan misalnya kata-kata tinggi itu ya benar-benar bersifat konsep non akal, non materi. Ya kenapa? Karena ya kalau kita lihat di luar, misalnya kita katakan pohon kelapa tinggi, kan langit juga tinggi. Lalu apa yang disebut dengan tinggi? Ya, apa yang disebut dengan tinggi? Jadi tinggi itu adalah sebuah konsep yang muncul di alam mental kita, ya konsep tinggi, rendah, dan sebagainya. Dan kalau kita nanti lihat bahwa dari bahwa sifat-sifat seperti ini adalah sesuatu yang murni bersifat non materi. Makanya pernah kita sampaikan bahwa di dalam bahasa itu yang namanya sifat tidak pernah bisa berdiri sendiri, selalu melekat pada benda. Nah, ketika kita melekatkan sifat pada benda, lalu atas dasar apa kita mengatakan benda itu putih? Ya, tentu harus ada konsep putih dalam pikiran kita dulu. Nah, konsep-konsep sifat ini tidak ada di luar. Yang kita saksikan itu adalah tembok yang berwarna putih. Ya, tembok warna putih. Tapi harus ada konsep putih dulu dalam pikiran kita. Gagak itu hitam. Nah, apa yang dengan burung gagak itu hitam? Kita bisa mengatakan burung gagak itu hitam, melakukan faktualisasi kalau memang ada di pikiran kita apa yang dengan hitam. Jadi mengatakan burung gagak itu hitam, untuk memfaktualisasinya memang melihat burung gagaknya. Tetapi patokannya, parameternya adalah di luar burung gagak itu sendiri, tapi pada pikiran kita, alam non materi kita yang memiliki makna kata hitam itu. Dan hebatnya lagi bahwa makna hitam itu sama pada semua kita, walaupun bahasanya berbeda-beda. Kata hitam itu bahasa Melayu, kemudian bahasa Arab menggunakan kata black, bahasa Inggris menggunakan kata black, kemudian bahasa Arab menggunakan kata-kata aswad misalnya. Jadi aswad, black, hitam, walaupun itu berbeda, tapi kita menunjuk pada benda yang sama. Ya, jadi orang Inggris mengatakan bahwa tembok itu black. Ya, orang Arab mengatakan tembok itu adalah aswad. Orang Melayu mengatakan tembok itu hitam, sama. Kita lihat tembok yang dimaksud sama, yaitu warnanya sama, cuma penyebutannya berbeda. Nah, makanya pernah kita sampaikan bahwa wujud itu kan ada 4 jenisnya. Pertama adalah wujud yang sifatnya di luar. Yang di luar itu namanya wujud eksternal. Yang kedua adalah wujud yang terpahami oleh pikiran kita, namanya wujud mental, wujud zihni. Yang ketiga adalah wujud yang kita tulis black. Tulisan black bahasa Arab bahasa Inggris dengan bahasa Arab kan beda tuh apa.
apa tuh namanya tuh, hurufnya berbeda, abjadnya berbeda, huruf-hurufnya ya, huruf-hurufnya ada huruf hijaiyah, ada huruf Latin, itu berbeda. Nah, jadi Mas Geser bagi itu namanya wujud tulisan. Ada lagi wujud ucapan. Ya, jadi ada lisan. Nah, jadi Mas Geser bahagia, jadi ada kata ucapan hitam, itu adalah ucapan hitam, namanya wujud ucapan, wujud lisan. Kemudian kita tulis hitam, HITAM, itu namanya wujud tulisan, kitabiah. Kemudian ya kita lihat di luar, tembok warna hitam, dan ada di pikiran kita pengertian tentang hitam. Nah, seperti itulah. Tetapi yang kita pelajari dalam filsafat itu hanya yang dua saja, yaitu wujud di luar dan wujud di pikiran. Kita tidak mempelajari wujud tulisan dan wujud ucapan. Itu hanya dipelajari di ilmu mantik, logika. Nah, jadi Mas sekalian, ada beberapa kritikan berkenaan dengan ini yang di atas ini. Ya, banyak kritikan yang diajukan pada tersebut. Kata penulis buku ini, kritikan pertama, kita mempersoalkan kembali forma-forma umum entitas, entity. Jadi kita mempersoalkan kembali forma-forma umum entitas. Jadi bentuk-bentuk umum, forma kan bentuk-bentuk umumnya dulu, entitas yang ada di alam akal non-materi. Jadi kata kuncinya ada di alam akal non-materi. Maksudnya akal non-materi itu yang kita pahami. Ya. Jadi akal non-materi. Jadi kita mempersoalkan kembali forma-forma umum entitas. Jadi entitas itu entity, sesuatu, syai'iyah, sesuatu. Seperti misalnya kutu adalah sesuatu, elektron sesuatu, proton sesuatu gitu. Jadi entitas biasa disebut dengan entity. Ya, kita mempersoalkan kembali forma-forma umum entitas yang ada di alam akal non materi dengan menyatakan bahwa forma-forma umum ini yang menurut anggapan mereka adalah jenis ilmu husuli. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini adalah husuli. Jadi ilmu akal non materi itu adalah ilmu husuli kata mereka. Ya, jadi husuli. Bapak sekalian, kita sudah terangkan dulu ilmu husuli. Ilmu husuli itu adalah ilmu yang didapat melalui realitas-realitas yang ada di luar. Yaitu ilmu husuli. Kita pelajari. Belajar itu kan adalah mengkonsepsi sesuatu, mengabstraksi sesuatu. Kita sudah pelajari tentang abstraksi sesuatu. Itu namanya husuli. Ya. Jadi kita pelajari sesuatu secara husuli. Lawannya adalah huduri. Kalau huduri itu kan berarti dari dalam. Kalau husuli, jadi kalau kira-kira kita pakai, kalau kita pakai gambar kita tadi ini, ya, maka yang di luar ini namanya husuli, yang dari dalam ini namanya huduri. Ya. Jadi kalau dia dari sini masuknya ke pikiran kita, ini, jadi kalau arahnya dari luar sini, nah jadi jemaah sekalian kita hapus dulu ini biar tidak rame ya. Nah kalau arahnya dari luar sini, ya, arahnya dari luar ke dalam ini, ya. Nah ini namanya, ini namanya huduri ya. Ini adalah huduri, ya, seperti ini. Jadi kalau dia dari alam materi masuk ke pikiran kita, itu namanya huduri, hadir begitu saja. Karena kan tidak ada perantaranya, tidak ada mata, tidak ada telinga di sini, tidak ada panca indera di sini. Ya. Jadi namanya huduri, hadir. Ini kata huduri, hadir. Sedangkan kalau misalnya dari luar, ini dari luar ke dalam, kita hapus juga ini biar tidak ramai. Nah kalau dari luar ke dalam, ya. Jadi dari sini ke sini, ini adalah diperoleh melalui panca indera yang kita sebut tadi dengan abstraksi. Ya. Ini adalah husuli. Ya. Jadi ini adalah ilmu yang didapatkan dari ini, namanya ilmu husuli. Ya. Sedangkan ilmu yang didapatkan dari sini, namanya huduri. Ya, jadi ini huduri. Yang ada husuli, ada huduri. Ya. Jadi ini adalah husuli, ini adalah huduri. Begitu Pak sekalian. Kenapa? Karena ini hadir. Kali ini kan kesini kan ada perantaranya. Pertama mata, kuping, telinga. Kita belajar seperti ini melalui kuping, kita dengarkan suara. Kemudian kita melihat gambar-gambar seperti itu Pak sekalian. Kita baca buku kan berarti kita melihat tulisan-tulisan huruf-huruf di atas kertas, membaca. Nah karena ada perantaranya, husuli hasil. Ingat kata husuli hasil. Hasil dari interaksi dengan
entitas eksternal. Jadi hasil dari interaksi kita dengan entitas-entitas eksternal. Seperti kita paham tentang pohon kelapa, itu kan husuli. Kenapa? Karena di luar pohon kelapa kita lihat, kita abstraksi ke dalam pikiran kita, maka kemudian kita tahu yang namanya pohon kelapa, ya gitu. Tapi kalau yang di dalam sini bagaimana? Kan tidak ada panca indera di sini. Ya, di sini mata, telinga, kuping tidak ada di sini. Ya, yang ada di sini nih. Jadi mata, pokoknya panca indera ada di sini, kulit dan sebagainya. Kalau di sini tidak ada, maka masuknya ini adalah di sini. Nah, wahyu itu berada dalam posisi seperti ini. Karena wahyu itu adalah berhubungan langsung dengan non materi. Jadi Tuhan itu memberikan kepada Nabi langsung dari sini, ya, langsung masuk dari alam non materi ke sini. Seperti itu. Makanya kalau kita misalnya mempelajari mengenal Tuhan melalui makhluknya, berarti kita dari sini, usul di sini. Karena kita melihat pohon kelapa, pohon mangga, lautan, samudra, ikan-ikan di laut, kemudian kita menyaksikan alam bintang-bintang dan sebagainya, itu kan kita lihat dari luar. Baru kita berkesimpulan bahwa ini adalah ciptaan, bukan pencipta. Nah, karena dia ciptaan kan berarti ada penciptanya. Jadi kita dari memperhatikan di luar, kita sampai pada kesimpulan ada pencipta, ada kholik. Nah, jadi artinya apa? Ini adalah husuli. Ya. Tapi kalau kemudian dari dalam sini melakukan perenungan dengan meng-off-kan ini, maka kemudian ini adalah huduri. Makanya contoh misalnya, Nabi Muhammad kita untuk mendapatkan ilmu dari sini, dia pergi menyendiri ke Gua Hiro. Gua Hiro itu sempit, tertutup, kamu gitu. Justru dalam ketertutupan itu, relasi dengan ini, hubungan dengan ini menjadi tertutup, jadi off di sini. Nah, jadi ketika Nabi ke Gua Hiro itu, ya, ketika Nabi ke Gua Hira, dia sedang meng-off-kan di sini, ya, meng-off-kan di sini. Dia pergi ke Gua Hira supaya benar-benar hanya bekerja di sini saja. Nah, ini yang on nanti adalah di sini. Jadi ketika dia berada di Gua Hira, maka yang on adalah yang di sini. On di sini, off tadi nih. Nah, maka pada saat itulah jemaah sekalian, pada puncak ketika ini benar-benar tertutup, terputus 100%, maka secara otomatis 100% berhadapan dengan dunia dalam, dunia non materi. Nah, pada saat itulah Jibril menampakkan wajahnya. Kenapa menampakkan wajahnya? Karena tirai ini sudah tidak ada. Ini kan tadi tirai ini. Kita runtuhkan tirai ini dengan cara meng-off-kan. Ya, sehingga kemudian ketika tirai ini sudah tidak ada, maka semua perhatian lari ke dalam, maka kita menyaksikan bagian dalam. Inilah yang juga disebut dalam ilmu irfan dengan musyahadah. Jadi musyahadah terjadi di sini. Jadi musyahadah terjadi apabila mukasyafah. Kapan mukasyafah terjadi? Tersingkap. Kapan tersingkap? Kalau ini tertutup. Jadi kalau ini tertutup, ini tersingkap. Ya, karena begitu tertutup ini kan berarti panca indera terputus hubungannya. Seperti itu. Contohnya saya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu memiliki memiliki indera mendapatkan wahyu itu, menyampaikan ilmu tentang ilmu tentang takwil mimpi itu kan di penjara. Di penjara artinya tertutup, dia tidak terhubung dengan dunia luar, seperti itu. Nah, di dunia luar itu banyak godaan-godaan. Dicontoh kalau misalnya tergoda oleh Zulaiha. Jadi di luar itu ada godaan-godaan. Nah, ketika sampai kalau ini di penjara ini tertutup. Jadi kalau Nabi Musa pergi ke Gunung Turzina, Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, Nabi Muhammad kita pergi ke Gua Hira, itu maknanya hampir sama sebetulnya, yaitu melepaskan hubungan, melepaskan interaksi dan relasi dengan dunia eksternal, sehingga kemudian murni terhubung dengan dunia internal, dunia non materi. Nah, sehingga kemudian seperti ini. Inilah yang disebut dengan penyingkapan atau kamukasyafah, dan inilah yang dimaksud dalam Al-Quran bahwa kamu tadinya Muhammad tidak mengetahui kitab. Maksudnya ketika melihat di luar ya tidak bisa berjumpa dengan kitab di sini. Ya, jadi tadinya tidak tahu. La tadri mal kitab walal iman. Kamu tadinya tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Jadi iman itu ketika masuk di sini sebetulnya. Jadi itu yang dimaksud dalam surat ini kalau kita lihat ini. Nah, sekali kita lihat di dalam surat 42. Ayatnya 52. Wa kadzalika, dan begitulah, ini surat Asyura, surat Musyawarah ayat surat 42 ayatnya 52 ini. Wa kadzalika, dan begitulah, auhayna, kami wahyukan. Nah, kita lihat dulu ayat di atas ini biar lebih jelas ya. 51 ya.
Wa ma kana li basyarin, dan tidak mungkinlah bagi manusia. Basyar manusia seperti kita, manusia biologis. Basyar itu manusia yang punya panca indera. Tidak mungkinlah bagi manusia yang memiliki panca indera, kita sebut dengan insan indrawi, an yukallimullah, ya, untuk berbicara dengan Allah. Kenapa? Karena Allah bukan materi. Jadi kalau kita terperangkap, masih terhijab oleh basyariah kita terperangkap, terhijab oleh indera kita, maka artinya apa? Maka kita tidak mungkin berbicara dengan Allah. Ya. Kenapa? Karena berbicara dengan Allah itu harus murni. Allah itu kan kesempurnaan, maka kita harus memandang alam non materi secara sempurna. Memandang alam non materi secara sempurna harus tadi memutuskan hubungan dengan alam materi secara sempurna juga. Jadi pada saat kita memutuskan alam materi secara sempurna, baru kita bisa melihat atau berhubungan dengan non materi secara sempurna. Kalau tidak, ya tidak bisa kita berbicara dengan Allah di sini. Kalau masih ada di sini. Ya. Jadi wa maka li basyarin ayyukallimahullah. Tidak mungkinlah bagi manusia biologis, manusia panca indera berbicara kepada Allah. Illa, kecuali. Jadi ada kemungkinan, ada ilahnya. Jadi ada negasi, tidak mungkin, tetapi ada kecualinya. Ya, jadi ada ilahnya, ada eksepsinya. Jadi wa maka li basyarin ayyukallimahullah illa, kecuali, ya kecuali apa? Wahyan, melalui wahyu. Ya, jadi melalui wahyu. Apa itu melalui wahyu? Dari sini, dari belakang sini, dari dalam maksudnya. Ya, dari dalam sini. Jadi kita pertegas kembali batasnya dulu di sini, ya, ini batas. Ya. Ini adalah batasnya. Ini adalah batas, ya. Ini adalah batas. Nah, jadi kita anggap ini batas, ya, alam materi dan non materi. Ya. Batas ini namanya barzakh, ya. Nah, wahyu dari sini, maka dikatakan tadi di sini, maka nali basyarin ayyukallimahullah illa, kecuali melalui apa? Satu wahyan, wahyu. Ya. Illa wahyan, satu. Atau bukan dan, tapi atau bisa juga. Ya, kalau tidak wahyu, min warai hijab, dari belakang hijab. Nah, berarti apa artinya jemaah sekalian? Dari belakang hijab, berarti ini hijab dari belakang sini, masuknya dari sini. Ya. Kalau wahyu itu terilhamkan ke sini juga, terilhamkan masuk ke sini. Sedangkan kalau dari belakang hijab, artinya kita tadinya ada di sini tapi kita tutup. Ya, kita hijabnya kita tutup, akhirnya kemudian maksudnya hijab maksudnya gini, alam materi kita matikan. Ya, ibaratnya di sini panca indera kita matikan. Jadi di belakang inilah hijab. Ya, ini saya kan anggap hijab ini. Min wara hijab, dari belakang sih, dari belakang alam materi, kan kita sebut tadi ini adalah hijab. Ya. Karena kita menyaksikan dunia ini adalah hijab sebetulnya. Tidak terpukau dengan keindahan kupu-kupu, keindahan kembang. Padahal itu kan keindahannya sifatnya semu. Ya. Nah, itu adalah tirai namanya. Ketika kita terpukau dengan keindahan kupu-kupu, ya kita tidak bisa menyaksikan keindahan Tuhan. Ketika kita terpukau dengan keindahan kembang, kita tidak bisa terpukau dengan keindahan pencipta kembang. Contohnya misalnya ketika wanita-wanita pada zamannya Nabi Yusuf atau Zulaikha menyaksikan Nabi Yusuf, nah maka kemudian mereka terhijab daripada sakit yang dirasa oleh tangannya yang teriris, kan begitu. Tangan yang teriris itu kan tadinya hijab untuk merasakan keindahan di luar tubuhnya, tapi dengan menyaksikan keindahan Yusuf, maka mereka melukai tangannya tanpa mereka sadari. Nah, tanpa mereka sadari kan artinya bahwa terhijab. Jadi perasaannya itu atau kesadarannya itu sudah terhijab. Sudah dia tidak lagi menyaksikan itu. Jadi dia sudah melampaui beyond daripada tubuhnya. Begitu. Jadi dia sudah tidak lagi terhubung dengan tubuhnya. Karena kalau terhubung dengan tubuhnya kan pasti merasa sakit. Ini dicontohkan juga dengan Imam Ali. Kalau tadi itu wanita menyaksikan Yusuf, kalau Imam Ali menyaksikan Allah. Ketika Imam Ali menyaksikan dalam tanda petik Allah, maka semua tidak dirasakannya seperti itu. Nah, jadi min warai hijab. Ya, min warai hijab. Jadi pertama adalah wahyu, au min warai hijabin. Atau lagi Pak, yursila rasulan. Atau mengutus rasul. Jadi inilah wahyu langsung Allah, ini Allah langsung mewahyukan kepadanya. Ya, kalau ini adalah usaha yang bersangkutan dengan mengangkat hijabnya tadi, ya, sehingga dia bisa menyaksikan di belakang hijab. Atau yang ketiga adalah malaikat. Ayursila rasulah. Allah mengutus kepadanya rasul, yaitu malaikat.
Sehingga kemudian malaikat itu mewahyukan kepadanya, fayuhya biiznihi. Nah, jemaah sekalian, sebagai dari ketiga ini tentu yang paling tinggi lagi kedudukannya adalah ini, jemaah sekalian. Nah, Nabi Muhammad kita itu adalah memiliki semua-muanya ini. Kenapa? Karena sebagai jalan bagi kita. Yang paling tinggi bagi dia adalah ini, ya. Sedangkan kita bisa melakukannya dengan cara misalnya yursila rasulah. Walaupun kita tidak berjumpa dengan malaikatnya mungkin, tetapi Allah mengutus rasul kepada kita, dan itu ada janjinya Allah di dalam sebuah hadis qudsi bahwa siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh mempelajari kitab suci sampai dia benar-benar mengalami semacam ketenggelaman dalam kitab suci itu, ya akhirnya kemudian dia dia seolah-olah ya dikirim dikirimi malaikat, kata hadis itu. Jadi Allah mengutus, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa haffat alaihimul malaika, diberikan kepadanya malaikat bersaf-saf. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh. Jadi begitu pentingnya jemaah sekalian kita memahami ini, dan kita untuk memahami kebahagiaan sejati menyaksikan di luar sini. Ya, jadi kita harus melihat yang di sebelah sini, non materi. Kalau kita terpukau dengan ini, ya kita tidur di sini. Ini banyak orang tidur sininya. Jadi kebanyakan kita ini kan tertidur sininya. Kita tulis ini tertidur ya. Ini namanya tertutup. Ya, ini tertutup. Ya. Ketika tertutup sininya, ya yang dianggap indah cuma di sini. Apa yang dianggap di sini indah? Ya kupu-kupu, kembang. Apa yang dianggap harum di sini? Ya aroma bunga, seperti itu. Warna-warni pelangi, itu yang dianggap indah di sini. Bintang-bintang di malam hari. Nah, ketika hanya terpukau dengan itu, maka lahirlah seperti yang diceritakan dalam surat Al-An'am berbicara tentang Nabi Ibrahim. Lahirnya apa? Ada yang menyembah bintang-bintang. Karena apa? Berhenti pada keindahan bintang-bintang. Ada yang menyembah matahari karena terpukau dengan matahari, terangnya matahari. Ada yang menyembah rembulan karena mau terpukau dengan keindahan rembulan. Bahkan lebih fatal lagi, ada yang menyembah batu-batu yang telah dibuat menjadi patung, seperti itu. Jadi semuanya terpukau dengan di luar sini. Dan itu dibicarakan dalam Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim. Jadi ada yang terpukau dengan bintang-bintang, maka mereka menyembah bintang-bintang. Terpukau dengan matahari, mereka menyembah matahari. Terpukau dengan bulan, maka mereka menyembah bulan. Terpukau dengan pahatan-pahatan batu, mereka menyembah berhala-berhala. Sekarang ditambah lagi terpukau dengan uang, mereka menyembah uang, dan seterusnya. Nabi Ibrahim mengatakan, ini wajhatu wajhiyya. Kalau saya, kata Nabi Ibrahim, tidak pernah terpukau dengan ini. Ini wajhatu wajhiyya, sungguhnya saya itu menghadapkan wajahku, wajhilladzi fataras samawati wal ardh, kepada yang menciptakan langit dan bumi, dan ini melihatnya di sini. Ya, Allah mengatakan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutu kulli syai'. Begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutnya segala sesuatu, berarti bukan ininya. Malakutnya berarti ada di sini. Jadi segala sesuatu di sini bergantung kepada malakutnya di sini. Ya, seperti itu. Nah, jadi begitulah jemaah sekalian, inilah harusnya tujuan kita belajar agama, yaitu bagaimana caranya agar kita tidak terpukau di sini. Allah mengatakan berkali-kali dalam Al-Quran bahwa yang ada di sini itu adalah permainan dan senda gurau. Kata permainan itu menyenangkan, tetapi semu. Senda gurau kan enak, senda gurau itu enak, tertawa, tetapi itu semu. Ya, sebenarnya semu, bukan aslinya. Kita mencium aroma bunga itu kan semu. Kalau aroma bunga saja begitu harum, bagaimana dengan aromanya Tuhan? Bapak bayangkan kalau tiba-tiba Tuhan mengepakkan sedikit saja bagian daripada zatnya atau zatnya kepada kita dengan aroma yang begitu indah, kita mungkin pingsan saking harumnya. Itu baru harumnya, belum lagi dengan keindahannya. Ya, jadi dengan demikian ini yang terjadi pada Rasul. Jadi payuhia, maka kemudian setelah diutus Rasul diwahyukan kepadanya biizni, tapi atas izin Allah, mayasya. Ya. Innahu aliyun hakim, semuanya dia Allah aliyun hakim. Jadi Allah itu adalah aliyun hakimun, ali dan hakim. Ali itu adalah ali, menjadi nama orang juga, dan hakim artinya bijaksana, arif, wise, wisdom. Ya, jadi dia adalah ali, arti ali tinggi, pandangannya, perspektifnya mengatasi segala-galanya, mengetahui segala rahasia. Rahasia itu namanya ali,
kemudian bertindak berdasarkan apa yang dilihatnya, namanya hakim. Nah, jadi kata-kata aliyun hakim ini adalah aslinya adalah nama Allah, tapi ketika dia dimiliki oleh seseorang, maka seseorang itu adalah ali dan seseorang itu adalah hakim. Seperti itu. Nah, jadi kita teruskan lagi Pak sekalian. Jadi kita ulangi lagi. Jadi kritikan pertama, kita mempersoalkan kembali forma-forma umum entitas yang ada di alam akal non materi dengan menyatakan bahwa forma-forma umum ini yang menurut anggapan mereka adalah sejenis ilmu husuli, bukan ilmu huduri. Ya, jadi ini adalah sejenis ilmu husuli, bukan ilmu huduri. Ya. Ilmu husuli bukan ilmu huduri. Ya. Ulangi tadi, ya namanya huduri tadi ya. Yang tadi huduri dari belakang sini, kalau husuli dari sini ya. Supaya kita lebih jelas. Diulangi lagi. Jadi ada yang menganggap itu adalah sejenis ilmu husuli dan bukan huduri. Juga memiliki ya. Juga memiliki kemungkinan benar salah. Nah, kalau husuli memiliki benar salah. Ingat kalau huduri tidak memiliki itu Pak sekalian. Kalau huduri tidak memiliki kemungkinan benar salah. Ya, kalau husuli memiliki benar salah. Karena husuli yang namanya hasil itu ya bisa salah dalam bentuk penginderaan, bisa salah dalam bentuk penyusunan kalimat, subjek, penyusunan proposisi, subjek dan predikat dan sebagainya. Seharusnya jadi subjek jadi predikat, predikat jadi subjek, atau subjek predikatnya tidak sesuai dengan faktanya di luar gitu. Nah, jadi memiliki kemungkinan benar salah kalau usul ini. Karena usul ini nantinya harus tersusun dalam bentuk proposisi. Sedangkan kalau huduri tidak. Jadi kalau huduri itu tidak tersusun dalam bentuk proposisi. Dia terpahami saja. Contohnya Pak sekalian, Bapak, Ibu semuanya kan punya pengetahuan. Ya, walaupun itu husuli dari luar, tapi ketika sudah menjadi masuk dalam pikiran kita, itu kan tersimpan dalam bentuk apa yang disebut dengan ilmu saja, titik. Kapan menjadi subjek dan predikat? Ya pada saat akan diungkapkan keluar. Ketika kita membicarakannya kepada orang, baru kemudian kita susun berdasarkan urutan-urutan proposisi yang benar, yaitu subjek jadi subjek, predikat jadi predikat. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita misalnya mengatakan tadi matahari lebih terang daripada bulan, itu kan kita susun tuh. Pasti matahari duluan, kemudian lebih terang, dan baru kemudian bulan. Seperti itu. Ya. Bisa saja bulan duluan, tapi nanti pasti kalimatnya berbeda. Ya, rembulan itu lebih redup daripada matahari. Nah, seperti itu. Jadi pasti berubah kalimatnya. Tetapi itu artinya apa? Keluar itu baru berbentuk subjek predikat. Ya. Kalau dalam pikiran kita, ya hanya terpahami bahwa kita memahami matahari terang, rembulan juga terang, tapi tidak seterang matahari. Setelah kita ungkapkan keluar, baru menjadi predikat. Tapi yang namanya ilmu huduri memang dari asalnya memang berbentuk masuk. Makanya kita pernah sampaikan bahwa Al-Quran itu langsung turun sebetulnya secara keseluruhan. Ya. Kapan berbentuk kalimat-kalimat? Setelah diungkapkan keluar, setelah Nabi menyampaikannya keluar, dan itu yang disebut dengan turun dari langit pertama ke bumi kepada manusia. Jadi pertama dari Allah, dari Lauhul Mahfuz kepada jiwanya Nabi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemahaman. Ya, kalau bahasa apa ya? Kalau bahasa komputernya semacam dalam bentuk file yang dikompres. Ya, file yang dikompres. Nah, makanya nanti pada saat dia akan keluar, dia harus diekstrak dulu. Jadi harus diekstrak dulu, diuraikan dulu. Ya, karena kan dikompres itu kan dia padat ya. Aslinya misalnya katakanlah misalnya 1 tera ya, 1 terabit. Begitu dikompres hanya mungkin sekitar 10 mega misalnya. Nah, makanya ketika dia akan diuraikan menjadi kalimat-kalimat yang tidak cukup, harus diekstraksi lagi. Ya, seperti itu. Harus diuraikan kembali. Kita mengajukan pertanyaan. Ya, kita mengajukan pertanyaan. Apakah forma-forma ini adalah benar ataukah salah? Apakah forma-forma ini benar atau salah? Ya. Tanpa ragu, ya siapa ragu pengkritik tadi ini, kritik pertama, tanpa ragu, mereka pasti menjawab benar. Jadi apakah forma-forma ini adalah benar atau salah? Maka tanpa ragu mereka pasti menjawab benar. Jika demikian, maka ditanyakan kembali, apa tolak ukur kebenarannya? Nah, itu dia jelas sekali. Nah, jadi kalau dikatakan benar, apa tolak ukur kebenarannya? Karena tadi kita katakan bahwa benar salahnya sesuatu bukan pada sesuatu ini, tapi di luar.
ya di luar. Kita faktualisasi sesuatu, pohon kelapa sebagai pohon kelapa, tapi pohon kelapa lebih tinggi daripada misalnya pohon jagung, kan itu harus ada konsep tinggi dalam pikiran kita, ada tolak ukur tinggi namanya. Nah sekarang di mana keletak tolak ukur itu ataukah parameter itu? Tolak ukur ini parameter ya. Jadi ketika mengatakan ini adalah benar, maka kita tanya kembali apa tolak ukur kebenarannya. Niscaya siapa mereka pengkritik ini pasti mengatakan bahwa kandungannya harus manusia mereka akan katakan supaya forma ini benar, maka kandungannya harus ada dan tertetapkan di luar dari forma-forma itu sendiri. Jadi harus ada. Ya, jadi kalau ditanya apa tolak ukur kebenarannya, ya mereka akan mengatakan bahwa supaya forma ini bisa dikatakan benar, kandungannya harus ada dan tertetapkan di luar. Maksudnya tertetapkan itu terisbatkan, terhukumi ya oleh sesuatu yang ada di luar, ya di luar dari forma-forma itu sendiri. Dengan demikian tolak ukur kebenaran proposisi tidak lain adalah subsistensi kandungan proposisi sesuai dan cocok dengan tempat dan kedudukannya sendiri, ya, begitu. Tapi ingat, tolak ukurnya di luar tadinya. Ya, dengan demikian tolak ukur kebenaran proposisi tidak lain adalah subsistensi kandungan proposisi sesuai dan cocok dengan tempat dan kedudukannya sendiri. Ya. Semata kandungan proposisi berada di alam akal non materi tidak cukup untuk menegaskan kebenaran proposisi. Kenapa? Karena harus difaktualisasi dengan yang ada di luar tadinya. Tetapi harus ada dalam. Jadi semata kandungan proposisi berada di alam akal non materi tidak cukup. Ya, jadi tidak cukup, harus ada di luar. Contohnya saya tadi tinggi. Ya, kita harus tahu yang namanya tinggi itu ketika dibawa keluar di alam materi. Bahwa tinggi itu adalah merupakan aterma, istilah yang ada di alam pikiran kita, alam non materi kita, itu sudah terpahami, mafhum namanya, maka kemudian harus dicocokkan dengan apa yang disebut dengan di luar, tinggi di luar itu. Ya, jadi begitu. Sekarang kritikan kedua berdasarkan ini. Kritikan kedua, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apa-apa yang ada di alam akal non materi. Jadi ada yang mengatakan, ada ini kritikan kedua, ada yang mengatakan bahwa kita tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui. Jadi yang pertama tadi supaya kita runtut ya. Pertama tadi kritikan pertama mempersoalkan kembali forma-forma umum entitas yang ada di alam akal non materi. Dengan mengatakan bahwa forma-forma di alam non materi itu memiliki kemungkinan benar salah. Jadi kalau di alam non materi ya bisa benar salah. Kira-kira begitulah. Tapi tadi kita katakan bagaimana cara menentukan benar salahnya. Ya seperti itu. Nah, ternyata kan yang menentukan tadi itu adalah di alam non materi patokannya semuanya, bahwa difaktualisasi keluar iya, tetapi kata tinggi tadi, rendah dan sebagainya itu kan di pikiran kita. Kemudian kritikan kedua, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apa-apa yang ada di alam akal non materi. Jadi kata mereka begitu. Jadi kita tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apa-apa yang ada di alam akal non materi. Ya. Jadi semua pernyataan yang berkaitan dengan alam non materi tidak bisa diketahui benar salahnya kalau menurut pernyataan mereka ini. Karena langsung berkata kita tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apa-apa yang ada di alam akal non materi, sehingga kita bisa menyesuaikan kandungan dan konten proposisi dengannya. Dengan demikian, kita tidak akan pernah bisa memahami benar salah suatu proposisi, itu kata mereka. Jadi dengan demikian, kita tidak akan pernah bisa memahami benar salah suatu proposisi, kata mereka. Jadi artinya apa? Ini kan namanya pesimisme namanya. Ya. Tidak ada patokan kebenaran kalau begini kan. Ya. Jadi kita pelajari dulu dalam filsafatnya Bakir Sadr, yaitu falsafatuna. Ini adalah sifat-sifat pesimisme seperti ini sering menyerang filsafat dan pemikiran manusia. Mengatakan bahwa tidak bisa diketahui, tidak ada patokan benar salah. Jadi benar salah itu sifatnya relatif seperti itu. Dan saya kira sampai sekarang masih ada yang berkata seperti itu.
bahwa benar itu kan relatif, ya benar salah itu relatif, tergantung katanya dari sudut mana kita melihatnya. Saya kira Bapak Ibu pasti biasa mendengar seperti itu, bahwa benar salah itu relatif. Itu makanya semua agama-agama ya benar. Kenapa? Karena kebenaran relatif. Jadi tidak bisa diklaim bahwa Islam yang paling benar, tidak bisa, semua benar. Kenapa? Karena kebenaran itu bersifat relatif. Nah, seperti inilah dia. Ya. Ini kritikan kedua. Jadi kita, kata pengkritik kedua ini, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apa-apa yang ada di alam akal non materi, sehingga kita bisa menyesuaikan kandungan dan konteks proposisi dengannya. Dengan demikian kita tidak akan pernah bisa memahami benar salahnya suatu proposisi karena kita tidak mengetahui. Jadi kata kuncinya kita tidak mengetahui apa-apa. Ya. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apa-apa yang ada di alam akal non materi. Ya. Karena tidak memiliki kemampuan apa-apa di alam akal materi, ya patokan kebenaran menjadi relatif. Karena tadi kita katakan kan mengetahui benar tidaknya sesuatu kan adalah di luar dirinya. Jadi kalau kita mengatakan pohon kelapa lebih tinggi daripada jagung kan harus di luar itu. Apa yang disebut dengan tinggi baru bisa kita putuskan bahwa pohon kelapa lebih tinggi daripada pohon jagung. Ya. Kritikan ketiga. Ilmu yang ada di alam akal non materi adalah ilmu huduri. Nah, itu mereka mengatakan bahwa ilmu yang ada di alam akal non materi ilmu huduri, bukan ilmu husuli. Nah, karenanya bagi mereka karena dia huduri, ya tidak bisa tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk melakukan penilaian. Karena huduri kan bukan berasal dari luar, tapi berasal dari dalam tadi pembahasan kita. Nah, Bapak Ibu Mas Geser Bahagia, inilah pembahasan kita tentang faktualisasi. Saya selalu menggunakan kata falsifikasi karena kata sebagian ilmuwan kita melakukan falsifikasi. Ya. Ada mengatakan kita melakukan verifikasi. Nah, yang kita sekarang bicarakan adalah faktualisasi. Ya. Nah, jadi Mas Geser, inilah pembahasan kita tentang faktualisasi. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah di sini, ya. Kesesuatuan identik dengan wujud. Kesesuatuan itu adalah thingness, syai'iyah ini dia. Syai'iyah, ya. Syai'iyah itu dari kata syai' sesuatu, syai'iyah, kesesuatuan. Ya. Syai'iyah tusawi wujud wal adam. Jadi syai'iyah itu adalah identik dengan wujud. Dan ketiadaan al-adam itu adalah la syai'iyah, tidak ada sesuatu baginya. Nah, nanti kita akan bahas ini. Tapi intinya adalah pembahasan kita berikutnya adalah kesesuatuan. Kesesuatuan itu sesuatu, thingness, ya, atau misalnya ini dia terjemahkannya di sini nih. Ya thingness ini dia, thingness juga. Jadi kesesuatuan itu adalah thingness, ya syai'iyah. Ya. Jadi thingness atau syai'iyah kan sesuatu kan thing, something, ya anything itu kan thing. Nah, jadi kesesuatuan adalah thingness, bahasa Arabnya syai'un, jadi syai'iyah. Ya. Ala kulli syai'in, ingat, dalam Al-Quran sekali kata-kata ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu kan berarti everything, thing itu intinya. Jadi thingness atau kesesuatuan atau syai'iyah. Bisa jadi disebut tadi dengan entitas, entity, ya. Tapi lebih kalau untuk yang satu ini pakai thing lebih bagus, thingness. Jadi kesesuatuan, bahasa Inggris thingness atau bahasa Arab syai'iyah adalah identik dengan wujud dan seterusnya. Jadi itu nanti pembahasan kita sebelumnya. Apakah sama antara ketiadaan dengan kehampaan misalnya? Apakah wujud itu berhadapan-hadapan dengan tidak wujud? Nah begitu. Ketiadaan, apakah ada berhadapan dengan ketiadaan atau apa makna daripada ketiadaan itu sendiri? Ya, seperti itu. Dalam bahasa Arab kata ketiadaan itu adalah adam. Ain pakai ain, adam, ketiadaan. Jadi ada wujud dan ada adam. Ya. Nah, jemaah sekalian, inilah pembahasan kita. Ini yang menarik kalau kita teruskan, walaupun mungkin agak berat kita memahaminya. Tapi kalau coba mengikuti penalarannya, kita mengikuti istilah-istilahnya, ini akan membuat akal pikiran kita bekerja secara optimal, sehingga memperlambat atau bahkan mencegah terjadinya kepikulan, mencegah terjadinya kerusakan berpikir kita,
mencegah terjadinya hal-hal yang menyebabkan kita kemudian kehilangan kemampuan untuk menganalisa peristiwa-peristiwa. Ingat Jemaah sekalian berbahagia, orang-orang yang membiasakan dirinya tidak atau membuat dirinya terbuai dengan hal-hal yang serba gampang diterima, tidak perlu dipikir-pikir, tanpa mereka sadari mereka sebetulnya telah merusak otak dan pikirannya. Kenapa? Karena tidak terlatih. Persis sama dengan otot. Cobalah kita tidur terus kerjanya, tidak pernah jalan, tidak pernah bergerak-gerak, itu nanti otot menjadi mengecil. Lihatlah orang di rumah sakit, kalau lama terbaring di bangsal rumah sakit, di hospital itu, kata kalau misalnya orang terbaring sampai setahun, 2 tahun, itu nanti kemudian otot-ototnya mengecil dan susah bergerak. Makanya nanti begitu sembuh kan ada apa itu istilahnya, itu ada semacam, ada dokter spesialisnya lagi khusus untuk recovery seperti itu, untuk melatih mereka kembali. Nah, kalau misalnya otot-otot kita 1 tahun, 2 tahun tidak dipakai, lantas kemudian kita kehilangan kemampuan untuk bergerak secara sempurna, Bapak bisa bayangkan bagaimana dengan otak kita. Nah, otak kita itu kan mirip otot juga. Otak kita kalau tidak terbiasa dipakai dengan berat, ya apa yang terjadi kira-kira? Nah, ini yang menyebabkan biasa orang kemudian kehilangan sebagian ilmunya, tiba-tiba lupa sana, lupa sini, dan seterusnya. Nah, dengan demikian kalau kita rajin belajar filsafat, kan berat-berat tuh, kita paksa pikiran kita bekerja keras. Nah, ambil contoh misalnya kereta atau mobil kita. Kalau mobil juga tidak pernah jalan, itu kan lama-kelamaan itu mengkarat itu mesinnya. Makanya mobil kalau tidak pernah jalan minimal harus dinyalakan, dibunyikan setiap hari. Ya. Minimal dihidupkan mesinnya. Jadi kalau kita punya mobil, kendaraan atau kereta tidak pernah jalan karena kita selalu naik kendaraan umum ke kantor misalnya, ya paling tidak setiap 2 hari, 3 hari kendaraan itu atau mobil kereta itu harus dihidupkan kembali mesinnya biar bergerak, olinya kemudian berputar begitu. Kemudian dengan berputar olinya mencegah terjadinya misalnya korosi, pengkaratan dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itulah juga otak kita, akal pikiran kita. Kalau kita tidak terbiasa dengan berpikir yang agak berat, yang agak susah, maka kemudian kita terbuai dengan serba mudah, akhirnya gampang. Nah, kita lihat jemaah sekalian, ulama-ulama kita di kalangan Ahlul Bait ini kan coba lihat rata-rata usianya panjang. Jawabannya kenapa? Karena mereka itu bukan hanya belajar tentang agama dalam pengertian fikih, usul fikih saja, rata-rata mereka filosof, rata-rata mereka pembelajar filsafat, mantik, logika. Akhirnya kita saksikan rata-rata, tentu tidak semua rata-rata, usianya panjang baru meninggal dunia. Seperti itu Bapak sekalian. Nah, kita tentu tidak ingin panjang usia untuk bersenang-senang, tetapi panjang usia dalam pengertian supaya kita banyak manfaatnya bagi manusia. Kita banyak manfaatnya bagi sesama kita. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itulah kurang lebih pembahasan kita pada hari ini. Jadi insya Allah kita sampai di sini. Ya. Tanggal 8 Oktober ya. 2022. Insya Allah pertemuan kita berikutnya kita langsung masuk pada kesesuatuan itu, syai'iyah, ya, thingness yang identik dengan wujud itu sendiri. Jadi segala sesuatu identik dengan wujud. Kata-kata identik dengan wujud, bukan wujud, tetapi identik dengan wujud. Karena tidak ada sesuatu menjadi sesuatu, tidak ada thing yang menjadi thingness, kalau tidak ada yang maha wujud mensingkannya, mewujudkannya, mengadakannya. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang kita bahas pada pembahasan akan datang. Terima kasih banyak Bapak sekalian yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Ustaz, beri pencerahan batinnya. Bagaimana kita harus menangisi dalaman kita sehingga buta tadi mencelikkan mata dan mata tadi hanya kembali terpakai bila bertemu dengan Yusuf. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu Mas sekalian berbahagia, jadi kita lihat pertama ya tadi cerita tentang Nabi Yusuf. Bahwa dulu ketika belum menyaksikan Nabi Yusuf, wanita-wanita itu terpukau kesadarannya dengan tubuhnya. Itu kan wanita kan paling terpukau dengan tubuhnya. Ingat Pak sekalian, wanita-wanita itu adalah perempuan-perempuan kita itu adalah
selalu sangat peduli dengan tubuhnya. Sedikit saja ada cacatnya itu pasti resah. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki tubuhnya sedikit luka, cacat itu biasa-biasa saja. Tapi kalau perempuan biasanya ibu-ibu di wajahnya sedikit ada apalah, ada flek atau ada tergores sedikit atau ada jerawat sedikit, itu kan meresahkan. Meresahkan. Kenapa? Karena perempuan itu secara naluriah memang sangat terpukul dengan tubuhnya. Ya, kurang lebih begitulah. Terpukul dengan tubuhnya. Nah, jemaah sekalian, karena terpukul, itulah sebabnya maka kemudian dalam dunia keperempuanan, kewanitaan itulah sangat laku yang disebut dengan alat-alat kecantikan, alat-alat memperhalus tubuh, yaitu di kalangan perempuan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, itu kesimpulan, dan itu adalah merupakan naluri wanita, kewanitaan. Nah, jadi pada saat mereka belum berjumpa dengan Yusuf, mereka itu peduli dengan tubuhnya, peduli dengan kulitnya, tidak boleh ada luka sedikit, tidak boleh ada jerawat sedikit, dan seterusnya. Tapi begitu berjumpa dengan Yusuf, tiba-tiba kok kehilangan hubungan. Terjadi lost contact dengan tubuhnya. Nah, kira-kira begitulah Bapak sekalian. Jadi begitu menyaksikan keindahan paras wajah Yusuf, tiba-tiba wanita-wanita ini, perempuan-perempuan ini tiba-tiba lost contact, putus hubungan, putus kontak dengan tubuhnya yang aslinya itu sangat peduli dengan tubuhnya. Mana buktinya? Dia melukai tangannya tanpa dia rasakan. Padahal kita sudah katakan tadi itu kalau perempuan luka tangannya itu sangat prihatin. Ya, perempuan-perempuan kita itu rata-rata punya apa itu, tensoplas atau apa itu. Begitu sedikit luka pasti dikasih apa, tensoplas. Ya, jadi maka kemudian ketika menyaksikan Yusuf itu tiba-tiba hilang kesadarannya kepada dirinya. Nah, ini adalah contoh keterpukauan namanya, terpukau, takjub. Ya, takjub kepada Yusuf, takjub kepada sesuatu. Jadi ketika seseorang takjub kepada sesuatu di luar dirinya, tubuhnya maksudnya, maka kemudian tubuhnya tidak terasa. Nah, kan berarti bahwa tersingkap namanya. Ini disebutkan tersingkap, mukasyafah. Kenapa? Karena tiba-tiba tubuhnya tidak menjadi penghalang. Kalau tadinya kan tubuhnya menjadi penghalang. Ya, perhatiannya hanya berhenti. Yang namanya penghalang itu kan hanya berhenti pada. Yang namanya tirai, yang namanya tabir, Bapak sekalian itu kan berhenti di situ. Kita tidak bisa menyaksikan di balik tabir itu. Ya. Tadi ketika wanita hanya terpukul dengan tubuhnya, hanya berhenti pada tubuhnya, tidak bisa menyaksikan beyond, lebih daripada tubuhnya. Nah, ketika kemudian menyaksikan Yusuf, kan tubuhnya tidak diperhatikan, kan berarti tersingkap namanya, mukasyafah. Jadi dia menjelaskan kepada kita, begitu kita terpukul dengan sesuatu di luar ego kita, arti ego kita langsung hilang, maka kemudian kita terpukul dengan sesuatu itu, maka tidak merasakan lagi apa-apa yang terjadi pada diri kita. Nah, jadi jemaah sekalian, ini caranya Allah mengajarkan kita bahwa kalau seorang Yusuf, ya seperti ya manusia biologis seperti kita, manusia yang punya ayah dan ibu seperti kita, manusia yang berjenis kelamin seperti kita juga, makan dan minum seperti kita juga. Bapak bisa bayangkan bagaimana itu ya, kalau kita berhasil menyaksikan wajah Allah dalam tanda petik. Kalau kita menyaksikan keindahan wajah Allah. Allah menyibakkan saja, Allah menyibakkan, apa itu, mengangkat tabir penutup wajahnya sedikit saja. Dan kita menyaksikan keindahannya itu luar biasa, langsung kita hilang. Seperti mana pingsannya Nabi Musa dan pemuka-pemuka kaumnya pada saat Allah menampakkan cahayanya di bukit. Padahal Allah belum menampakkan dirinya, baru cahayanya. Begitu menyaksikan cahaya memancar di bukit, mereka semua pingsan. Apa artinya pingsan? Mereka kehilangan kesadaran akan dirinya. Ya, seperti inilah Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian melalui cerita Yusuf dan cerita Nabi Musa, Allah sebetulnya menginginkan kita bahwa kebahagiaan hakiki itu adalah pada saat tersingkap, ketika fenomena-fenomena duniawi ini terangkat, tersingkap, tabir-tabir ini menjadi tidak ada, dan juga kita menyaksikan dia kuat, ya, maka pada saat itu jemaah sekalian tidak ada lagi yang indah selain daripada indah. Itulah sebabnya di dalam tadabbur kita katakan, bagi para penempuh jalan menuju Tuhan, dia tidak terpukul dengan cerita bidadari. Kenapa? Karena kalau sudah menyaksikan wajah Allah, masih tertarik kan dia menyaksikan bidadari, kalau bidadari itu dibaratkan sebagai wanita.
Bidadara diibaratkan sebagai laki-laki misalnya, tidak mungkin tertarik lagi. Kenapa? Masa ada yang lebih memukau daripada wajahnya Allah? Ya. Jadi kebahagiaan sejati, keindahan sejati itu adalah berjumpa dengan wajahnya Allah. Dan ini para ulama kita, para maksumin kita, terutama Imam Ali, mengajarkan ini kepada kita. Bagaimana Imam Ali itu ketika ada panah yang tertancap di betisnya, dan dia minta dicabut pada saat dia sholat. Sebetulnya hakikatnya walaupun dia tidak sholat itu Imam Ali tidak ada masalah. Cuma dia ingin mengajarkan kita bahwa yang bisa kita lakukan orang awam ini kan adalah sholat. Kita tidak bisa setiap saat seperti Imam Ali atau Rasulullah setiap saat fana. Di mereka itu kan sudah fana. Ketika dia sudah fana kan tidak ada lagi perasaan berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan materi. Nah ketika sudah fana dirinya, akunya, egonya, kesadarannya, maka kemudian pada saat itu tidak merasakan lagi apa-apa. Jadi ketika Imam Ali sholat dan kemudian dicabut anak panah dari betisnya dan tak terasa, ya sama dengan tadi wanita-wanita pada zaman Zulaikha yang begitu menyaksikan Nabi Yusuf, mereka tidak merasakan tangannya terlukai. Nah, mereka tidak merasakan sakitnya irisan-irisan pisau mengenai ujung-ujung jari mereka. Seperti itu juga dengan Imam Ali ketika dia tertancap anak panah dan dia tidak merasakan. Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa juga luka dalam peperangan, tapi tidak pernah berkeluh kesah. Kenapa? Ya karena tidak ada lagi yang dirasakan itu. Hal yang sama terjadi pada Bunda Zainab ketika menyaksikan bagaimana mengerikannya itu kasus Karbala. Kita membaca beritanya saja, kita membaca saja maktalnya saja, kita mendengarkan maktalnya saja itu kita menangis. Bercucurkan air mata. Jadi kita mendengarkan saja maktalnya, kisah kejadian Karbala itu, nah kita bisa bercucurkan air mata. Bagaimana dengan Bunda Zainab yang menyaksikan itu? Kalau wanita biasa mungkin sudah bisa gila, bisa histeris. Tetapi justru Bunda Zainab mengeluarkan kata-kata sangat indah dengan kata-kata marah itu illa jamila. Itulah sebabnya dia tetap dalam keadaan sadar, dia bisa berkhutbah di depan Ibnu Ziyad dengan khutbah yang tertata dengan rapi. Dia juga bisa berkhutbah di depannya Yazid dengan khutbah yang tertata dengan rapi. Apa sebabnya jemaah sekalian? Karena seperti yang diakuinya, marah itu illa jamila. Seperti itulah jemaah sekalian. Maka kewajiban kemanusiaan kita dalam mencari nafkah, kewajiban kemanusiaan kita dalam memberi makan anak istri kita, kewajiban dunia kita dalam menguasai dunia ini supaya dunia jangan disalahgunakan oleh orang-orang jahat. Kapankah dunia tidak disalahgunakan oleh orang jahat? Ya, apabila kita menguasainya. Kalau kita tidak menguasainya, ya diambil oleh orang jahat. Orang jahat digunakan untuk membunuh orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Nah, supaya itu tidak dilakukan, kita harus menguasainya. Tetapi, jemaah sekalian, penguasaan kita terhadap itu tidak menjadi hijab. Tidak menjadi hijab. Itulah sebabnya jemaah sekalian, sebagai sejatinya yang cocok memanfaatkan dunia ini adalah mereka yang tersingkap, yang mukasyafa, sehingga ketika dia berurusan dengan dunia tidak lupa diri pada saat dia mendapatkan banyak dan tidak sakit hati atau tidak kecewa apabila dia tidak mendapatkannya. Apa sebabnya? Ya karena bagi dia itu adalah merupakan kewajiban yang datang dari Tuhan, yang setelah diusahakan kewajibannya sudah gugur. Kalau belum diusahakan, barulah kemudian merasa salah. Nah, begitulah Bapak Ibu Mas. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau duluan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya baik, Ayanda silakan dulu. Adakah dalil dari Quran mengatakan bahwa kita bisa lihat Tuhan? Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita bisa melihat Tuhan dalam pengertian panca indera, jelas tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa dilihat oleh panca indera, tetapi panca memiliki terbatasan. Jadi kita lihat di sini ya. Bukan Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh panca indera, tapi panca indera yang tidak mampu melihat Tuhan. Jadi bukan Tuhannya. Kalau Tuhan sebetulnya dia bukan rahasia, dia semuanya adalah ciptaannya. Jadi kita bisa katakan Tuhan itu ya
bisa dijangkau dari segala arah. Arah materi dan non materi, ya. Tetapi panca indera lah yang memiliki keterbatasan. Jadi panca indera lah yang memiliki keterbatasan. Jadi panca indera ya. Panca indera ini adalah mata, telinga dan sebagainya. Ini adalah mata, ya, telinga, apalagi hidung, apalagi kulit, ya. 1, 2, 3, 4, satu lagi lidah, ya. Lisan, lidah. Ya. Jadi ada 5, mata, telinga, hidung, kulit, lidah. Ya. Yang tidak mampu, jadi yang tidak, ya, mampu menjangkaunya. Ya. Itu Bapak sekalian. Jadi kenapa? Karena ini masing-masing punya keterbatasan. Jangankan Allah, mata tidak bisa melihat suara. Nah, itu dia. Mata tidak bisa menjangkau suara, ini mata Bapak sekalian ayahanda. Jadi kalau kita ingin melihat suara dengan mata tidak bisa. Jadi bagaimana kita mengetahui suara? Ya pakai telinga, tidak bisa pakai mata. Jadi artinya apa? Mata sendiri punya keterbatasan. Jangankan Allah, suara saja tidak mampu dilihat oleh mata. Ya. Akhirnya kalau suara ya kita pakai telinga. Nah, telinga juga punya keterbatasan. Kenapa? Tidak bisa mendengarkan warna-warni. Jadi telinga nggak bisa mengetahui warna-warni. Telinga tidak bisa mengetahui tinggi rendah. Telinga tidak bisa mengetahui tinggi rendah, besar kecil. Itu telinga tidak sanggup menyaksikan itu. Pokoknya telinga kemampuannya satu, suara. Dia tahu pohon kelapa tinggi, kalau kita katakan pohon kelapa itu tinggi, nah itu proposisi. Baru telinga tahu, oh pohon kelapa tinggi. Jadi suara. Tidak bisa melihat pohon kelapanya. Ya. Jadi telinga tidak bisa menyaksikan pohon kelapa. Yang bisa menyaksikan pohon kelapa, mata. Nah, begitu. Jadi masing-masing punya keterbatasan. Aroma, penciuman, aroma seperti bunga tadi. Itu tidak bisa mata, tidak bisa telinga. Yang bisa hidung. Jadi untuk mengetahui perbedaan antara aroma melati dengan aroma aroma pandan, bunga pandan, itu adalah dengan hidung. Jadi membedakan aroma melati, bunga melati dengan daun pandan, kan pandan juga bagus tuh aromanya. Itu yang bisa mengetahuinya hidung, tidak bisa telinga, tidak bisa mata. Ya. Begitu ya untuk merasakan panas dingin, ya tidak bisa mata, tidak bisa telinga, yang bisa kulit. Ya. Mengetahui panas dingin sesuatu itu adalah kulit, bukan mata. Seperti itu. Kita menyaksikan mungkin sesuatu itu mengeluarkan embun asap. Kita berpikir itu panas, belum tentu, bisa saja embun, kayak begitu. Pokoknya yang bisa merasakan panas tidaknya ya kulit. Untuk mengetahui manis pahitnya sesuatu, ya lidah, tidak bisa mata, tidak bisa telinga, tidak bisa hidung, tidak bisa kulit. Yang bisa lidah. Ya, jadi yang bisa merasakan manisnya gula ya lidah. Coba gula kita sentuhkan ke kulit, nggak berasa manisnya. Manisnya gula apabila disentuhkan dengan lidah. Jadi artinya apa? Kalau kita bicara tadi pertanyaan Ayanda adalah bisakah kita melihat Tuhan? Bisa, tetapi dengan catatan bukan mata kepala ini, karena mata ini memiliki keterbatasan. Ya, jadi melihat saja suara tidak sanggup, bagaimana melihat Tuhan? Kurang lebih itulah. Melihat saja aroma tidak sanggup, bagaimana merasakan Tuhan? Jadi oleh sebab itulah yang disebut dengan melihat Tuhan di sini seperti kata Imam Ali adalah dengan mukasyafah, dengan jiwa, dengan dengan indera keenam lah kalau kata orang, dengan jiwa kita, mata hati kita, seperti itu. Misalnya dengan lain perkataan, wajah Tuhan mungkin di akhirat. Ya, pertanyaan apakah wajah Tuhan di akhirat kita lihat? Nah, cuma sebagai pertanyaannya, apakah di akhirat juga kita masih menggunakan indera seperti sekarang? Nah, itu macam masalahnya. Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena indera, panca indera seperti mata, telinga, hidung, kulit ini hanya cocok untuk di alam ruang waktu. Ya, jadi panca indera ini yang kita bicarakan ini adalah cocoknya di alam ruang waktu. Ya. Jadi panca indera kita singkat PI, ini hanya cocok untuk alam
ruang, dan waktu, space and time. Ya. Dan ini semuanya alam berubah. Alam berubah waktu itu adalah alam berubah. Sedangkan begitu kita sampai ke alam akhirat itu tidak berubah semuanya, dan karenanya tidak alam ruang waktu, dan karenanya panca indera seperti ini tadi tidak cocok juga. Jadi kita pasti punya indera lain di sana, Bapak Ibu sekalian. Kita punya indera khusus untuk dipakai di alam akhirat. Nah, menyaksikan Allah, wajah Allah melalui indera itulah dia sana yang kita bisa nikmati Allah, bukan dengan indera yang kita bawa dari dunia, begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Makanya jemaah sekalian, sebaiknya indera yang akan menyaksikan Tuhan ini harus dilatih dari dunia, yang dikatakan tadi Imam Ali, yaitu indera yang bersifat batinia, inderanya jiwa. Maka jiwa kita ini jangan sampai buta. Kan nanti ada orang buta di akhirat tuh. Siapa yang buta di dunia, buta di akhirat. Maksudnya buta itu bukan buta mata, tapi buta hatinya di dunia, maka dia buta di akhirat. Makanya jemaah sekalian berbahagia, yang paling berbahaya itu buta hati, kata Al-Quran. Itu berkali-kali Tuhan mengatakan, itu yang paling berbahaya itu adalah buta hati. Kita bisa lihat di sini. Ya. Kita lihat misalnya di dalam surat Haji, ya, surat 22. Surat 22 ayatnya 46. Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun, bukankah mereka punya kalbu? Ini kalbu berarti jiwa. Yang fungsinya kalbu adalah yakilun, akal, biha. Au azanun, ataukah punya kuping, yasmauna biha, mereka mendengarkan. Fa innaha la ta'mal absar. Kalau ada orang buta, sungguhnya bukan mata kepala yang kita sebut ta'mal absar, bukan mata kepalanya yang buta. Walakin akan tetapi ta'ma butanya itu adalah al-qulub. Nah ini dia. Jadi yang paling berbahaya ini ta'mal qulub, buta kalbu. Walakin ta'mal qulub dia allati fis sudur. Jadi yang paling berbahaya ini walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Mereka nanti mengatakan di akhirat ketika bangkit, oh Tuhan, kenapa saya bangkit dalam keadaan buta? Di dunia kan saya melihat. Nah, seperti itu. Inilah juga yang disebutkan di dalam surat Al-Isra, ya. Jadi bahwa berbahayanya orang kalau buta di dunia, maka buta di akhirat. Surat 17, ya. Ayat, kita mulai dari ayat 70. Ayat 70 dulu Allah menjelaskan, surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna, sungguh kami telah memuliakan. Walaqad karramna, kami telah memuliakan Bani Adam, anak cucu Adam. Ya, kenapa dimuliakan? Karena diberikan kepadanya kalbu tadi, allati fis sudur, yang ada dalam kalbu. Ya. Wa ja'alnahum fil barri wal bari wa hamalnahum. Karena kami muliakan, maka dia bisa bepergian, menguasai daratan dan lautan. Waradaknahum, dan kami beri rezeki kepada mereka minat thayyibat, makanan-makanan yang baik. Mereka bisa memanfaatkan makanan di laut, di darat, dan sebagainya. Wafaddalnahum, dan kami lebihkan sebagian mereka terhadap sebagian lain. Artinya bahwa mereka bisa bertingkat-tingkat kemampuannya berdasarkan kemampuannya menggunakan akal pikirannya. Khalaqna tafdila, bahkan lebih mulia daripada hewan-hewan lain atau makhluk yang lain. Nah, baru kemudian 71. Yauma, pada hari itu nantinya, pada hari akhirat, nada'u, kami panggil, kulla unasin, setiap kelompok manusia. Unas ini adalah kelompok manusia. Jadi ada insan, ada unas, ada anas. Ya. Ada nasun, ada unasun, ada insan. Jadi beda-beda. Kalau insan adalah orang per orang, kalau unasun komunitas, kelompok tertentu, community, sedangkan kalau anas seluruh manusia. Jadi pada hari itu nantinya kami memanggil setiap kelompok manusia bi imamihim, dengan imam-imam mereka masing-masing. Jadi dengan imam mereka masing-masing. Kita loncat ke bawah sini. Wa man kana fi hadhihi ama, maka siapa di dunia ini buta, ini ama buta. Wa man kana fi hadhihi ama, siapa di dunia ini buta, fahuwa fil akhirati ama, maka di akhirat dia buta. Nah ini buta apa yang dimaksud? Tentu bukan buta mata kepala, karena kalau buta mata kepala tentu Tuhan menganiaya orang buta, orang tunanetra. Jadi yang dimaksud nanti buta di sini kembali ke surat Al-Hajj tadi. Jadi wa man kana fi hadhihi ama, siapa di dunia buta, apa artinya buta? Tidak menyaksikan cahaya dunia, yaitu imam. Karena imam ini kan sebetulnya terang benderang.
Dia seperti bagaikan matahari di siang hari ini Imam. Nah kalau di dunia mereka tidak bisa mengenalnya, berarti ada yang masalah dengan penglihatannya. Ahmad dia buta. Siapa di dunia ini buta tidak bisa mengenal matahari? Fahuwa fil akhirat, maka di akhirat dia juga buta. Ya. Wa adallu sabila, dan lebih sesat lagi. Nah, butanya apa ya? Kembali lagi tadi kepada surat haji ini. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta itu adalah kalbu yang ada di dalam kesadaran, di dalam jiwa, seperti itu. Ustaz Ahyudin, silakan. Terima kasih Ustaz. Ya, Puan. Syukuran, Ya. Ustaz. Mungkin nanti malam aja Ustaz, karena udah mau masuk waktu nih. Halo, Jadi ya, masih bisa satu, silakan. masih ada waktu ya Ustaz ya? Ya, silakan. Iya, ya. Hanya aja Ustaz, soal istilah-istilah dalam pengantar ilmu hikmah ini Ustaz, yang mungkin masih sedikit mohon pendalamannya ya. Misalnya kata wujud. Kalau dalam bahasa wujud, hadir, kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu kan ada eksistensi, ada presence gitu kan. Itu kan semua bermakna ada kalau ke dalam bahasa kita. Nah ini apakah tingkatan-tingkatan istilah ini tuh kalau dalam Al-Qur'an itu kan misalnya ketika misalnya eksistensi Allah misalnya kan seperti yang sering kita kaji di tadabbur, misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kan Allah hanya menggunakan bahasa di situ kana. Wa huwa ma'akum aina ma kanu gitu. Hanya kanu, tidak mengatakan bahwa itu menggunakan istilah wujud, bahwa dia berwujud ya kan gitu loh. Nah, di sini mungkin mohon pendalamannya, mungkin pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz Wajidun. Jadi cuma sekian serbagia, semua istilah-istilah ini benar, jadi itu mirip-mirip tetapi tidak persis sama. Contohnya misalnya bahasa Inggris existence dengan presence itu adalah mirip tapi tidak sama. Kalau exist atau exist itu artinya ada. Tapi kalau presence itu hadir. Makanya pengetahuan husuli itu pengetahuan ilmu huduri dalam bahasa Inggris itu diartikan dengan knowledge by presence. Ya, knowledge by presence. Jadi artinya pengetahuan dengan kehadiran. Sedangkan ilmu husuli disebut dengan knowledge by represence. Ya, by represence. Jadi itu adalah menggunakan kata present, bukan knowledge by existence ataukah yang semacamnya, tapi menggunakan kata-kata presence. Nah, bagaimana dengan bahasa Arab? Kata wujud dan kana. Kana menggunakan kata adalah, sedangkan wujud menunjukkan ada. Nah, dalam Al-Quran memang banyak menggunakan kata kata kana. Tapi ada kata wujud juga. Misalnya Allah menyebutnya sebagai majid. Majid dari kata wajada. Jadi sebetulnya kata-kata wajada itu lebih mewakili seluruhnya, karena kata wajada itu artinya bisa ditemukan. Jadi artinya bahwa bukan hanya sekedar ada, tapi memang bisa ditemukan. Ya, wajada itu kan ditemukan. Ingat kata-kata manjada wajada. Ya, di dalam Al-Quran ada beberapa kata-kata wajada juga. Jadi wajada, yujidu itu adalah menemukan. Dari situlah kata wujud. Karena wujud itu artinya ada dan bisa ditemukan, bukan hanya sekedar ada sebagai sebuah kata, tapi memang yang disebut ada itu bisa dijumpai. Maka kemudian karena bisa dijumpai, sesuatu yang bisa dijumpai namanya majid. Jadi majid itu adalah sesuatu yang bisa dijumpai. Jadi bukan hanya dia mulia dari kata majid, tapi dia bisa dijumpai sebetulnya. Artinya Allah menggunakan para filosof Islam terutama menggunakan paling banyak kata wujud, bahwa Tuhan suatu saat bisa dijumpai, dan itu adalah janji Allah di akhirat. Sedangkan kata kana itu lebih kepada relasi Tuhan dengan makhluk yang diadakan olehnya, seperti itu. Jadi seperti contoh misalnya ketika Allah akan menciptakan makhluk, dia katakan kun fayakun, itu kana. Innama amru iza arada syai'an yaqula lahu kun, dari kata kana kun fayakun, ada maka adalah. Jadi makhluk menjadi ada karena Allah berkata kun. Nah seperti itu. Tapi kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan Allah. Jadi kaitannya dengan makhluknya, bahwa sebetulnya yang diadakan ini lebih cocok menjadi dengan kata kana, lahirlah kata-kata kaunia. Jadi makanya disebut dengan kaunia. Jadi kata kaunia itu dari kata kana, kaunia. Sedangkan Allah sendiri sebagai satu-satunya
nyandang istilah wujud sebetulnya, karena dia bisa ditemukan. Apa artinya bisa ditemukan? Dia tetap. Sedangkan yang namanya makhluk tidak bisa ditemukan sebetulnya. Kenapa dia berubah terus-menerus? Bergantung kepada kasih sayang wujud. Ya, karena dialah yang memberikan sesuatu yang disebut dengan kana, yakun, atau kaunia tadi itu. Seperti itu. Jadi, semua yang bersifat kaunia adalah merupakan tajalli atau merupakan bayangan belaka saja daripada wujud. Seperti itu. Makanya menarik ini istilah-istilah sebetulnya di dalam Al-Quran itu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatian dan kesertaannya. Ustadz, maaf Ustadz, masih ada Pak Burhan Ustadz. Oh ya, ada Pak Burhan. Baik. Ada satu lagi. Baik. Dari Pak Burhan, proposition ya adalah sebuah pertanyaan mengenai hal-hal yang dapat dinilai. Jadi bukan pertanyaan, pernyataan ya. Jadi proposisi adalah sebuah pernyataan ya yang bisa dinilai ya. Ya jadi ini yang di bawah ya, yang di bawah ini. Apakah menentukan betul atau salahnya pernyataan yang ada kalanya sulit karena tidak mempunyai kekuatan ilmu. Nah, memang intinya adalah mulai dengan ilmu. Apakah bisa kita menentukan benar atau salah itu lewat rasa? Jawabannya untuk huduri lewat rasa. Kita ulangi, lewat huduri lewat rasa. Tetapi kalau orang mengandalkan pada rasa saja tanpa rasio, ini berbahaya. Misalnya ada orang mengatakan saya dapat wahyu. Wah, ini bagaimana membuktikannya? Ya, dia mengatakan saya dapat wahyu. Loh kok bisa? Kira-kira gitulah. Nah, cara memverifikasi wahyunya adalah mempelajarinya. Yang kita pelajari dengan ilmu husuli kita. Karena yang disebut nanti ilmu huduri itu pasti sejalan dengan ilmu husuli. Bedanya sebetulnya husuli dan huduri adalah jalurnya. Kalau huduri langsung bypass, ya apa itu shortcut langsung kepada Tuhan. Kalau husuli kan melalui makhluknya, melalui perantara-perantara, melalui melalui agent-agent. Ya. Sedangkan kalau huduri kan langsung kepada Allah. Tetapi harus sejalan. Dengan demikian bagi kita orang awam untuk mengetahui apakah dia nabi atau tidak melalui husuli. Contoh misalnya Nabi Muhammad. Bagaimana kita tahu Nabi Muhammad itu nabi beneran? Ya kita pelajari riwayat hidupnya, sejarah hidupnya. Pernahkah waktu masih kecil pernah mencuri mangga tetangganya gitu. Kalau dia pernah berarti dia seperti kita juga. Nah ternyata semua orang di Mekah pada saat itu tidak pernah menemukan cacat pada diri Muhammad bin Abdullah. Tidak pernah mereka menemukan misalnya Nabi iseng kepada mereka, Nabi jahil kepada mereka, tidak pernah. Semua orang Arab sebelum Nabi jadi Nabi pun mereka menyebut Muhammad itu sebagai Al-Amin. Menyebut Muhammad itu sebagai Siddiq. Menyebut Muhammad itu sebagai Fatona. Menyebut Muhammad itu dengan istilah-istilah yang positif. Jadi dengan demikian sebelum Nabi Muhammad tidak ada satupun orang Arab di sekitarnya yang pernah menemukan cacat-cacat daripada Nabi Muhammad. Nah, bagi kita ini adalah husuli sebagai perantara untuk mengetahui kenabiannya. Contohnya lagi, Nabi Musa. Nabi Musa itu dibesarkan oleh Fir'aun. Tapi sekarang bagaimana caranya? Fir'aun membuktikan kalau dia itu Nabi beneran ketika tiba-tiba datang dan mengaku sebagai utusan Tuhan. Ya, kemudian Tuhan memberikan kepada Nabi Musa sesuatu yang bisa dilihat secara husuli, yaitu dengan panca indera, yaitu ular. Tongkat jadi ular, nah seperti itu. Jadi dengan demikian harus ada, ya tidak bisa tiba-tiba hanya rasa saja, terutama bagi kita yang menerima pengakuan yang bersangkutan. Untuk menerima pengakuan yang bersangkutan harus ada buktinya. Kan banyak tuh ada orang mengatakan saya tadinya tidak sholat di masjid karena saya sholat di Masjidil Haram di Mekah. Lah, bagaimana membuktikan ini? Kan bisa saja orang berdusta untuk menyatakan dia tidak mau datang ke masjid. Ya, seperti itu. Dengan demikian harus bagi kita orang awam butuh ilmu huduri untuk memverifikasi yang bersangkutan. Sedangkan bagi mereka yang benar-benar menerima ilmu huduri dengan rasa tadi, dibuktikan dengan semuanya adalah sejalan dengan fitrah dan akal sehat. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.